Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang pada Tuhan sejenak, bawa hati pikiran kita untuk fokus terhadap Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sambut Tuhan. Pagi hari ini kami ingin mengagungkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Ingin bersekutu dengan Engkau Tuhan. Berkati pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama-Mu Yesus syukur. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari lebih lagi nyatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, kami sambut nama-Mu. Shinalaya naralaya-Mu, shikirala papa ya naralaya papa, shikinaralaya namasikinalalaya-Mu, inaralaya masikinaralaya-Mu, shikiralalaya namasikinaralaya papa. Shikirala papa. Terima kasih Bapak.
Kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk fokus dan tujuan kami hanya Engkau Tuhan. Berkati Tuhan. Tolong Tuhan, selidiki hati kami lebih lagi Tuhan, untuk mendengar sabda firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan pada hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu Tuhan hanya fokus terhadap Engkau saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam doa pagi hari ini. Tema gereja bulan ini masih sama, tentang restorasi doa. Masih berbicara tentang restorasi doa. Mari kita baca ayat dari tema yang diambil dari gereja. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat ke-58. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ketika kita berdoa, kita melakukan doa, ternyata Tuhan berkata, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Jika kita berdoa setiap hari, Tuhan berjanji tidak akan pernah sia-sia apa yang akan kita lakukan, yaitu tentang berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan doa pagi ini, saya ada Tuhan kasih sesuatu, yaitu di dalam Matius pasal ke-14 ayat yang ke-22 sampai 33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 23, saya bacakan buat kita semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Ketika saya mendapatkan ayat ini, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apa hubungannya firman ini, ayat ini dengan restorasi doa? Apa hubungannya Tuhan? Kenapa harus ayat ini yang saya dapat?" Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar yang pertama, yaitu apa yang dapat kita pelajari adalah, poin yang pertama adalah jangan pernah ragukan. Kalau kita melihat dari ayat tadi bahwa padahal murid-muridnya baru saja bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia ragu kalau itu Tuhan. Mereka melihat bahwa itu mengiranya adalah hantu, padahal mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus ketika mereka pelayanan. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita berdoa, kita ragu akan pertolongan daripada Tuhan. Berapa banyak dari kita meragukan kalau Tuhan sanggup menolong doa kita, sanggup menolong segala apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Poin yang pertama yang harus kita pelajari sungguh-sungguh adalah ketika kita restorasi doa kita, yang ragu-ragu menjadi jangan pernah ragukan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus,
Ketika engkau berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau pernah ragu. Ketika engkau berdoa, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, sanggup menolong hidup kita. Poin yang pertama yang dapat kita pelajari dari ayat tadi adalah jangan pernah kita ragu kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah apa yang harus kita rubah di dalam doa kita adalah bertahan dalam doa. Berapa banyak di antara kita yang seringkali ketika jawaban doa kita tidak datang, ketika memiliki pergumulan, tetapi tidak Tuhan jawab dengan segera. Udahlah, kita udah berdoa tetapi belum ada jawaban. Kita putus asa. Tetapi coba kita mau bertahan di dalam doa. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 28 tadi sampai 30. Matius pasal ke-14 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Maka Tuhan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Terkadang kita sama seperti Petrus ketika kita berdoa, ketika kita putus asa. Angin badai sini berkata, saya gambarkan itu adalah suatu masalah. Suatu masalah yang menghantam kita. Nah, ketika kita berdoa, banyak tiupan-tiupan angin di dalam kehidupan kita. Banyak masalah-masalah, banyak pergumulan hidup yang belum terselesaikan. Tuhan, masalah ini belum selesai datang lagi. Masalah ini belum selesai datang lagi. Lama-lama kita capek berdoa, kita tidak bisa bertahan. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus bertahan. Mungkin jawabannya belum langsung dijawab Tuhan. Tetapi ketika engkau memiliki hati yang bertahan di dalam doa, ketika engkau bertahan di dalam doamu, saya percaya janji Tuhan akan Tuhan berikan. Ketika di ayat tadi bahwa ketika Petrus merasa kena air dan mulai tenggelam. Di Matius pasal yang ke-14 ayat 31, di situ dikatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita akan tenggelam seperti Petrus. Mungkin kita berkata, udahlah Tuhan, udah capek dengan semuanya ini, aku enggak mau berdoa lagi. Tetapi di sini janji Tuhan mengatakan bahwa di Matius 14 ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya. Berarti di situ berkata, bisa kita gambarkan bahwa pertolongan Tuhan Yesus itu sungguh ada. Dia melihat Petrus tidak sampai tenggelam. Dia ulurkan tangannya mengerai Petrus sehingga dia tidak tenggelam. Sama halnya dengan kita, ketika kita bertahan berdoa, segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa Tuhan masalah ini udah mungkin ada solusinya. Masalah ini sepertinya habis tamat. Tetapi ingat, tangan Tuhan masih ada. Dia akan menolong kita, dia akan mengulurkan kita sehingga kita tidak akan pernah tenggelam di dalam masalah kita. Kita tidak akan pernah tenggelam dengan segala problem kita. Ketika engkau mau bertahan, ketika engkau selalu berdoa dan berdoa, apapun kondisinya, bertahanlah. Jadi dapat poin yang kita pelajari yang pertama adalah kita harus selalu jangan pernah ragukan Tuhan. Kita jangan pernah meragukan Tuhan. Yang kedua, kita harus bertahan, kita harus merubah doa kita yang mungkin tidak pernah berdoa, hanya jenuh ketika menghadapi masalah. Tetapi ayo kita bangun hidup kita bangun doa kita. Kita bertahan di dalam doa, kita bertahan di dalam doa sehingga jawaban Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan mengulurkan tangannya, meraih kita keluar dari segala masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita rubah pola hidup kita, rubah pola doa kita yang mungkin hanya jenuh, tetapi kita akan bertahan. Jangan pernah kita lengah dengan berdoa. Poin yang ketiga yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari dari ayat itu adalah
Poin kita adalah fokus. Ketika doamu fokus kepada Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban doa ini. Nah, ketika kita belajar bahwa doa kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada sumber dari segala sumber jawaban doa kita akan mengalami yang namanya restorasi doa. Coba ketika Petrus berjalan di atas air, dia fokus kepada Tuhan, dia pasti akan sampai tempat tujuan di mana Tuhan Yesus berdiri. Tetapi ketika Petrus mulai berjalan, badai itu datang, angin datang, ketakutan itu ada, keraguan itu ada. Jadi dia mulai tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara, 3 poin hari ini, pagi hari ini yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan pernah ada keraguan di dalam hidup kita. Jangan pernah ada keraguan di dalam doamu. Ketika engkau berdoa, jangan pernah engkau ragu. Yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan. Poin yang kedua, ketika kita mau hidup kita berubah, restorasi doa kita harus kita rubah. Yaitu dengan tetaplah bertahan di dalam doamu. Apapun yang terjadi, tetaplah berdoa. Kondisi apapun, mungkin kita bisa ngomong, Pak Pendeta enak aja bisa ngomong, bertahan dalam doa. Kalaupun saya bisa berkata bertahan, berarti saya sudah mengalami Bapak Ibu Saudara. Saya sudah mengalami semuanya ini, sehingga saya bisa menyampaikan apa yang menjadi berkat, apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Nah, poin yang ketiga, kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan pernah fokus kepada masalah yang ada. Kita tahu setiap hari pasti ada masalah silih berganti. Saya juga mengalami, tetapi saya mau belajar fokus kepada Tuhan, fokus ke tujuan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat 3 poin yang dapat kita pelajari, kita ambil bagaimana kita mengalami restorasi doa kita. Yang pertama, jangan pernah ragu kepada Tuhan, dan kedua adalah kita tetap bertahan dalam doa apapun kondisi kita. Yang ketiga, kita fokus kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kiranya doa pagi hari ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi jawaban hidup Bapak Ibu Saudara, bisa merestorasi doa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara senantiasa. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.